Shalom. Ada satu hal menarik yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yesus yang membuat dia, walaupun dia Allah yang menjadi manusia, tapi banyak hal mujizat dia buat dalam pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi. Salah satu misalnya ketika dia berjalan di atas air, dan tidak hanya dia yang berjalan di atas air, tapi juga Petrus, salah seorang muridnya. Nah, kita bisa lihat nanti apa yang bisa kita pelajari, dan tentunya itu tersedia bagi setiap kita yang mengasihi dia, yang percaya kepada dia. Kita perlu ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, karena kita berkata Allah adalah kasih, God is love. Dan karena itu kita bisa percaya bahwa dia selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kalau kita baca di kitab Kejadian, di pasal pertama, Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada seorang hamba Tuhan yang bagikan bahwa ketika disebut Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu dalam bahasa aslinya seperti induk ayam yang sedang mengerami telur. Dan setelah tahap tertentu, maka telur itu menetas dan ada kehidupan. Lalu banyak
hamba-hamba Tuhan ya yang juga mempelajari Alkitab mengatakan bahwa ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kata Allah itu Elohim. Ya, Elohim itu bentuk jamak, ya, bentuk jamak, tetapi kata kerja untuk subjek tunggal. Ya, kalau bahasa Indonesia nih, kalau kita antara orang pertama, orang kedua, ya, orang ketiga itu menggunakan kata kerja sama semua, ya. Saya makan, kamu makan, dia makan, ya, itu sama semua. Tapi kalau bahasa Inggris, ya, I eat, kemudian you eat, lalu kalau dia he eats, ya, kata kerjanya itu beda. Ada tambahan s, itu kata kerja untuk orang ketiga tunggal, ya. Jadi kalau kita misalnya grammar Inggris, ya, misalnya kalau kita merujuk kepada kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God creates, ya, God creates heaven and earth, ya. Itu harusnya, ya, kalau merujuk ke bahasa aslinya, in the beginning Elohim, mestinya create, ya. Create itu menunjukkan bahwa Elohim itu bentuk jamak. Jadi harusnya kata kerjanya itu create. Ya, yang memahami bahasa Inggris itu ya ngerti maksudnya, ya. Tapi di dalam bahasa aslinya itu, ya, dikatakan kalau di bahasa Inggris itu in the beginning God, ya, creates, ya. Bentuknya tuh bentuk kata kerja tunggal. Jadi ini yang sering disebut sebagai tritunggal, ya, jamak tapi satu kesatuan gitu. Nah, di situ ada Allah Bapa, ya, Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, lalu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi lalu dikatakan berikutnya, berfirmanlah Allah. Nah, firman itu, ya, yang dikatakan firman menjadi manusia itu adalah Allah Anak, ya, yang datang ke dunia, yang menjelma menjadi manusia. Nah, yang menarik adalah tadi saya nyanyikan lagu, ya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang bekerja. Roh Allah itu yang di kitab Kejadian yang dikatakan melayang-layang di atas permukaan air, itu yang dikatakan mengerami, ya. Jadi mengerami, kemudian setelah itu berfirman, ya, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi, ya. Jadi itu seperti begini, ya, kalau digambarkan, ya. Ada ide dari Tuhan itu, dia melihat ini kegelapan, dia mau jadikan terang, tapi rohnya mengerami, lalu dikeluarkan lewat firman, ya, speak out, ya, berfirmanlah Allah. Itu juga sebenarnya yang kalau kita lihat, ya, ketika Yesus menghentikan angin ribut, dia itu memiliki damai yang luar biasa, ya. Dia juga dikatakan, ya, Tuhan Sang Damai, ya. Dan dia memiliki damai yang luar biasa sehingga dia bisa tidur nyenyak ketika ada badai. Damai yang luar biasa yang ada dalam dirinya itu waktu dia keluarkan lewat perkataan, jadilah tenang, ya. Bahasa Inggrisnya itu peace, ya, damai. Maka gelombang laut yang bergelora itu mengikuti, ya, perkataan dia, ya. Ini menarik sekali, ya, kalau kita mempelajari, ya, bagaimana mekanisme iman itu bekerja, ya, seperti itu, ya. Dari dalam hati, ya, renungkan. Roh Kudus itu bagi orang percaya kan Roh Kudus ada dalam hidupnya, ya. Kita merenungkan begitu rupa, nah, Roh Kudus itu mengajari, membuat kita itu seperti dirami gitu. Lalu pada titik tertentu kita mengucapkan apa yang kita percaya itu karena Tuhan menuntun kita, maka itu jadi, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi poinnya adalah sebenarnya membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Dalam hal ini dengan Roh Kudus yang memang selalu ada bersama kita bagi kita yang sudah percaya.
Nah, kisah mengenai Yesus berjalan di atas air itu ada di Injil Matius, lalu ada di Injil Markus dan juga di Yohanes. Nah, kalau yang dikisahkan bagaimana Petrus jalan di atas air itu ada di Injil Matius ya. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 25. Nah, kita lihat sebentar ini ayatnya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, ini konteksnya waktu itu dia baru saja mengajar banyak orang, udah belasan ribu, lalu mereka nggak punya makanan dan yang ada di situ 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia ambil 5 roti 2 ikan itu, dia mengucap syukur, dia berdoa, lalu dia pecah-pecahkan, dibagikan kepada murid-muridnya, lalu terjadi pelipat gandaan, dan semua makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan ada sisanya 12 bakul penuh. Seperti itu ceritanya. Setelah itu, ya di ayat 2 ini, sesudah itu, ya sesudah pelayanan itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang ya. Dia perintahkan murid-muridnya pergi duluan, lalu orang banyak disuruh pulang. Dan ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, ini gaya hidupnya ya, selalu seperti itu. Dia habis pelayanan luar biasa dahsyat ya. Saya ingat dulu ketika dengan teman-teman ya ke beberapa kota keliling dan kalau waktu acara seminar di banyak daerah itu ya kita makan dengan apa yang disediakan oleh panitia. Tapi kalau acara KKR ya di kota-kota yang besar ya kayak di Surabaya, di Medan, bahkan di Pekanbaru ya, di tempat-tempat seperti itu kota besar biasanya suka ada anak-anak Tuhan yang mentraktir makan ya. Jadi habis acara kebaktian tuh kita diajak makan ya. Wah, itu nyaman tempatnya. Ya khususnya dulu kan baru lulus, jadi itu satu hal yang sangat mewah. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah habis pelayanan, Yesus itu justru suruh orang tuh pulang dan dia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ya. Jadi ini satu gaya hidup yang Yesus miliki ya, dan dia peragakan, dia tunjukkan kepada murid-muridnya. Sehingga dia itu selalu tahu apa yang mesti dia kerjakan, dia tidak didikte oleh orang banyak. Kalau kita baca kisah yang mirip seperti ini di Injil Yohanes, itu lebih menarik lagi. Kalau dibaca ya, di Yohanes 6 itu, ketika orang-orang itu sudah kenyang makan roti, ya dari 5 roti 2 ikan itu mereka sudah kenyang, ada sisanya 12 bakul. Lalu dikatakan di situ, karena Yesus tahu dalam hatinya bahwa orang-orang banyak ini akan memaksa dia untuk menjadikannya raja, ia menyingkir seorang diri ke gunung dan dia berdoa di sana. Nah, itu menarik sekali ya. Jadi dia ini selalu jaga supaya dia melakukan kehendak Bapanya. Di Yohanes 17 waktu dia doa sebelum dia ditangkap ya, dia bilang begini, aku telah memuliakan namamu dengan melakukan apa yang kau perintahkan kepadaku ya. Jadi dia pastikan bahwa dia melakukan apa yang Bapanya perintahkan ya. Bagaimana dia bisa tahu? Dia jaga hubungannya dalam doa. Ini menjadi gaya hidupnya. Lalu kalimat berikutnya, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Ini lumayan jauh itu ya. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kita selalu bilang Yesus ya bisa buat itu karena dia Allah. Betul ya, tapi jangan lupa
Dikatakan juga bahwa dia telah menanggalkan keilahiannya, dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba, ya. Dia menjadi sama dengan kita, menjadi manusia. Dia dicobai dalam segala hal, sama seperti kita dicobai. Cuma bedanya ia memilih untuk tidak jatuh di dalam pencobaan. Jadi dia tidak berdosa. Ya. Itu bedanya cuma di situ. Ya. Tapi dia peragakan bahwa kehidupan seperti itu bisa. Ya. Kalau kita bilang, wah Yesus bisa karena dia Allah, ya sudah, game over, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa meniru dia? Alkitab berkata bahwa kita wajib hidup sama seperti dia. Wah dia Allah, bagaimana kita bisa seperti dia? Ya. Tapi kalau kita baca Alkitab bahwa dia itu menanggalkan kealahannya, keilahiannya, dia menjadi sama dengan manusia, sama dengan kita. Alkitab berkata dia sama dengan kita, dicobai dalam segala hal, cuma dia tidak berbuat dosa karena dia memilih untuk taat pada tuntunan Roh Kudus. Nah, kalau seperti itu dan memang seperti itu, maka wajar kalau dikatakan kita wajib hidup seperti dia, itu bisa dilakukan, ya. Karena memang ada Roh Kudus yang membantu kita. Coba memang kita mesti membangun hubungan, ya. Gaya hidup kita harus diarahkan ke sana, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di Markus 1 ayat 35 sampai dengan 38, ini juga menunjukkan gaya hidup Yesus, ya. Dikatakan di sini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, bahasa Inggrisnya tuh, in the morning, rising up a great while before day, he went out, ya, and departed into a solitary place. Ya, tempat yang sunyi, tempat yang terpisah, ya. Dan di sana dia berdoa. Ini gaya hidupnya. Lalu ayat 36, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Waduh, ya. Ini mantap ini, ya. Kalau pelayanan seperti ini, waduh, jadi top gitu, ya. Tapi coba lihat jawabnya apa, ya, di ayat 38. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi jawabannya bukan justru menemui orang-orang yang mencari dia, kemudian merencanakan kebaktian berikutnya, KKR, follow up, dan sebagainya, ya kalau diterjemahkan sekarang, ya, buat ibadah berikutnya, ya tambah jam kebaktian, buka cabang baru dan sebagainya, gitu, ya. Itu bukan sesuatu yang salah memang. Tapi poinnya di sini adalah Yesus itu tidak digerakkan oleh orang lain, ya. Dia bergerak dalam tuntunan Bapaknya yang dia peroleh karena dia membangun hubungan lewat doa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan dia pergi keluar. Ya, dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Kalau kita baca di Injil Yohanes dikatakan bahwa anak tidak dapat membuat suatu apapun kalau ia tidak melihat Bapa yang melakukannya. Sebab apa yang Bapa tunjukkan itu, yang Bapa kerjakan itu yang dikerjakan oleh anaknya. Ada hamba Tuhan yang khotbah dulu sekali, saya masih ingat, ya. Dia bilang jadi sepertinya Yesus itu dalam dirinya ada layar gitu, ya. Ada layar imajinasi, dan di situ dia bisa lihat apa yang Allah Bapa perintahkan. Ya, poinnya itu adalah membangun hubungan. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, di kitab Keluaran, itu juga ada hal yang menarik. Ketika Musa, ya, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bilang begini, ya, dari sekian banyak percakapan dia dengan Tuhan, dikatakan begini, Tuhan itu memerintahkan untuk Musa membangun tabernakel, ya, atau kemah pertemuan, jadi bait, apa namanya, ya kalau itu seperti tempat ibadah, ya, namanya disebut tabernakel Musa atau kemah Musa.
terdiri dari 3 ruangan, ada halaman, kemudian ada ruang suci, ada ruang maha suci. Nah, waktu itu mau dibangun, Tuhan berkata kepada Musa, haruslah engkau membuatnya menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Itu ya. Jadi rupanya Musa itu waktu bertemu dengan Tuhan, dia naik ke gunung, lalu ditunjukkan contohnya, seperti ini kamu harus buat. Nah, jadi dia nggak sembarangan buatnya. Lalu Tuhan kan juga memakai banyak orang. Ada Bisailil bin Uri ya, dan sebagainya yang dikatakan telah dipenuhi dengan roh keahlian untuk membuat barang-barang yang diperlukan untuk dipakai dalam kemah suci atau tabernakel Musa itu ya, atau kemah Musa itu. Ya. Lalu dikatakan bahwa orang ini ya mereka telah dipenuhi dengan roh keahlian dan mereka harus membuat barang-barang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi skillnya itu dipakai sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, tidak semaunya gitu. Ya. Nah, ini bicara banyak ya kalau kita melayani, kita punya skill, kita punya kemampuan, ya, kita punya ya mungkin kita punya posisi, kita punya uang ya. Tidak berarti kita lalu bisa membuat apa saja seperti yang kita inginkan. Tentu kita harus berdoa, tanya Tuhan. Ya, dalam prakteknya kadang-kadang seringkali saya melihat yang disebut doa ya, dalam persekutuan doa itu mungkin beda-beda ya. Tapi kalau saya ingat masa-masa dulu ketika kuliah, kalau kami berdoa itu kayak mau mencari Tuhan ya, mencari tuntunan ya. Berdoa, menyembah Tuhan, lalu berdiam diri ya. Lalu selesai doa itu akan tanya, kamu dapat apa? Dapat apa? Lalu kita menguji lagi ya. Jadi itu mencari tuntunan ya. Tapi mungkin ya kalau di satu pelayanan yang sudah gede ya, barangkali tuntunan itu secara global datang dari leader yang paling topnya, yang paling tingginya gitu. Kemudian disampaikan, lalu masing-masing akan menerjemahkan. Nah itu nggak salah juga. Cuma kalau dalam pandangan saya, harusnya dibawa dalam doa lagi. Ya, bagaimana mewujudkannya itu dalam tuntunan Tuhan. Sebab kalau enggak, itu bisa seperti yang Abraham alami. Ketika dia sudah dapat dari Tuhan bahwa dia akan punya anak kandung, ya, nggak diceritakan bagaimana dia bersekutu dengan Tuhan lebih jauh lagi, prosesnya seperti apa. Tapi yang jelas setelah sekian lama akhirnya istrinya yang ngomong sama dia. Istrinya bilang, yaitu Sarah, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberikan aku punya anak. Tuhan tidak memberikan aku melahirkan seorang anak. Oleh karena itu, kawinlah dengan Hagar supaya dia melahirkan anak untuk aku. Nah, itu kan ide bagus gitu kan, ya. Karena ketika akhirnya Abraham nurut, kawin dengan Hagar, lalu Hagarnya hamil, dan lahirlah Ismail. Kan Ismail itu anak kandung Abraham. Ya. Itu bukan anak angkat itu anak kandung. Cuma itu anak kandung yang diperoleh bukan dengan cara Tuhan. Sehingga walaupun diberkati, tapi Ismail tidak boleh tinggal bersama Ishak. Dan kalau kita baca Abraham ketika masih hidup, dia suruh semua anak-anak yang lahir dari Hagar, dari keturah ya. Karena setelah Sarah meninggal, Abraham kawin lagi, masih punya anak-anak dari gundiknya itu ya, dari keturah. Itu semua disuruh pergi ya. Hanya Ishak yang mewarisi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Ada masa ketika Abraham itu kesal karena setelah akhirnya Sarah itu punya anak, diberi nama Ishak, dan satu ketika Ishak dengan Ismail, abangnya, kakak tirinya ya, satu bapak beda ibu ya. Ismail itu bapaknya Abraham, ibunya adalah Hagar.
Sementara Ishak itu bapaknya Abraham juga, tapi ibunya adalah Sarah. Ya. Jadi Ismail itu kakak tiri dari Ishak. Nah, kalau kita baca di kitab Kejadian itu, Ismail sedang bermain dengan Ishak. Tapi bahasa Inggrisnya itu bukan bermain, sedang mengejek, menganiaya, ya, memperdaya, ya, membuli, ya, kira-kira seperti itu, ya. Lalu Sarah lihat, wah nggak bisa begini, lalu usirlah gitu, ya, Ismail. Nah, Abraham itu sebel hatinya, ya, karena biar gimana pun itu anak dia kan, anak kandung. Dan yang menyuruh Abraham kawin sama Hagar itu kan Sarah sendiri, ya. Tapi ketika Abraham sebel, Tuhan bilang begini, turuti perkataan istrimu, karena memang yang disebut keturunanmu itu adalah Ishak. Ya. Tapi Ismail juga akan kubuat menjadi bangsa yang besar, oleh karena dia juga anakmu. Nah, cerita mengenai Ismail dan Ishak ini dikutip oleh Paulus di kitab Galatia. Dan kalau kita baca, Paulus cerita, Hagar menghasilkan anak-anak perhambaan. Ya, Sarah menghasilkan anak yang lahir dari perempuan merdeka, ya, kira-kira kayak begitu. Lalu yang dari daging, yang dari budak, dari Hagar ini menganiaya yang dari roh, ya. Ya, Ishak itu yang dari roh. Nah, Ishak itu dihasilkan sebenarnya, ya, harusnya itu Abraham terus berdoa, bertanya lagi, ya, harus lebih sabar memang, ya. Kita hidup di zaman dulu aja orang mungkin udah gak sabar, apalagi sekarang, ya. Tapi kalau kita perhatikan kehidupan Yesus, ya begitu. Nah, mestinya Abraham waktu itu cukup sabar sehingga lahirlah Ishak. Ini bicara banyak, ya. Saya suka merenungkan, ya. Sesuatu kalau itu dari kekuatan kita udah berdoa sih, tapi mungkin gak cukup berdoa. Hasilnya itu Ismail. Dan ketika Hagar itu hamil, ya, dia sudah kawin dengan Abraham dan dia hamil, dia sadar bahwa dia hamil, dia memandang rendah Sarah, nyonyanya. Nah, ini satu pelajaran juga, ya. Sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan kita akan membuat kita memandang rendah orang lain, ya. Kita menganggap remeh, ya. Saya terus terang waktu banyak merenungkan suka mikir gitu, ya. Ketika tanpa sadar mungkin bisa judge orang lain, ya. Jangan-jangan ini ada satu yang nggak benar, ya. Jangan-jangan ini seperti Hagar, ya. Karena merasa oh ini kan karena skill saya dong, ya. Saya kan jago main musik gitu. Atau karena uang saya, atau karena pengaruh saya, ya, atau karena doa saya, ya. Banyak hal kita bisa tanpa sadar tuh seperti Hagar, menyombongkan diri karena kita merasa kita dipakai oleh Tuhan, ya. Hasilnya Ismail, ya. Tapi kalau Ishak itu dilahirkan ketika Abraham, terutama juga Sarah, sudah nggak punya kemampuan lagi. Sarah itu sudah mati haid, ya, sudah menopause, sudah nggak menghasilkan sel telur lagi, jadi udah nggak mungkin lah. Tapi ternyata terjadi karena itu janji Tuhan. Nah, itu sesuatu yang diperoleh ketika kekuatan manusia kita ini sudah nggak bisa kita pakai istilahnya. Nah, Yesus ketika ada di muka bumi, dia nggak perlu sampai seperti sejauh itu, tapi dari sejak awal dia belajar bergantung sama Roh Kudus, ya. Ya. Itu sebabnya ketika pagi-pagi benar dia berdoa, ya. Dan dia tahu tuntunan hari itu mesti ngerjain apa. Kalau kita baca di bagian yang lain, dia berdoa semalaman sebelum dia memilih 12 orang muridnya itu. Jadi ketergantungan dia tuh kepada tuntunan Roh Kudus itu sangat-sangat besar. Itu sebabnya sebelum dia memulai pelayanan, ya, setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ya, kemudian dikatakan dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai, ya. Dan dia 40 hari 40 malam itu puasa, ya. Secara pengetahuan itu dimungkinkan, ya, orang bisa puasa 40 hari 40 malam asalkan tetap minum.
Ya, kalau nggak makan nggak minum itu kayak Musa, ya itu sesuatu yang supernatural. Tapi kalau secara umum itu bisa, walaupun mungkin jarang ya, karena mungkin ya dia harus menyiapkan diri begitu rupa. Tapi kalau kita baca di Alkitab memang Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi dia pasti minum, karena setelah selesai itu dikatakan laparlah Yesus ya. Bukan haus lah, tapi laparlah. Dan memang saya juga baca bahwa tidak bisa manusia hidup tanpa minum ya, secara medis. Lebih dari mungkin 3 hari, 7 hari, atau 10 hari ya. Kalau lebih dari itu bisa rusak bagian-bagian tubuhnya, kecuali memang ada intervensi kuasa supernatural ya, seperti yang dialami oleh Musa. Nah, jadi Yesus itu berpuasa itu membuat kedagingannya ditekan. Artinya gini, dia kalau kita baca ketika dia lahir dan dia bertumbuh ya, dikatakan di Injil Lukas itu dia bertambah besar dan makin kuat rohnya. Nah, itu bicara tentang Yohanes Pembaptis ya, saudara sepupunya itu, tapi juga bicara tentang Yesus di Lukas 1 ayat 80 kalau nggak salah. Anak itu makin besar dan makin kuat rohnya. Jadi rohnya itu makin dominan. Tapi itu ketika usia sekitar 30 tahun, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan setelah hasil puasa itu dikatakan bahwa dalam kuasa roh Yesus itu kembali dari padang gurun. Nah, ketika dia habis dibaptis, dia dituntun oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun, dicobai. Setelah 40 hari 40 malam, ya, dia lapar, lalu datang si pencoba, dan dia mengatasi itu semua. Kemudian dikatakan dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ya dari padang gurun. Jadi dia dalam tuntunan Roh Kudus selanjutnya. Ya. Nah, bagi kita tentu bukan berarti harus puasa 40 hari 40 malam ya. Tentu bisa berbeda tuntunannya, tapi poin yang perlu kita perhatikan adalah gaya hidup Yesus ini ya. Bagaimana dia selalu bergantung kepada Bapanya lewat persekutuan. Ya, dia selalu berdoa, dia mencari tempat yang sunyi. Doanya doa pribadi, tentu mungkin ada doa bareng ya. Kayak kita di pelayanan kan suka ada ya, doa pengerja, kita ngumpul bareng, tapi secara pribadi ya. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang kita lakukan itu dalam tuntunannya. Nah, kalau kita membangun style seperti itu, kebiasaan seperti itu, tidak dijanjikan bahwa semuanya akan selalu baik, tapi yang jelas penyertaan Tuhan itu makin nyata ya, makin mudah kita mengenali suaranya. Dan kalau kita bergerak dalam tuntunannya, ya percayalah bahwa semua itu selalu akan menjadi baik, karena Tuhan selalu merancangkan hal yang baik bagi kita. Alkitab berkata God is love ya, Allah adalah kasih, dan kita bisa percaya Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing, dan kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Amin.